Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. From Beyonce membuka kebersamaan kita, Ego. Itu menjadi judul lagu yang membuka kebersamaan kita. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Pagi hari ini dalam perbincangan Smart Happiness, kami mengajak Anda untuk membahas memang topik yang berkaitan dengan ego. When your ego takes over. Apa yang terjadi kalau ego kita ini mengambil alih, menguasai? Kita akan membahas ini bersama dengan narasumber kita motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi, Pak Selamat Arfan. pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Sedikit batuk-batuk lah ya, tapi tetap semangat nih ya. Baik, Pak Arfan, lagunya ngomongin ego banget gitu ya, Betul. menggambarkan ego banget nih dari Beyonce. Mungkin Pak Arfan memberikan highlight dulu di bagian mana yang, apa namanya, ingin, ya diberikan penekanan begitu supaya kita bisa nanti terarah mau membahas kemana nih topik kita. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini lagu dari Beyonce ya, mengenai orang yang egonya besar sekali gitu. Jadi ada dua orang yang punya ego besar dan mereka saling mendukung gitu. Nah ini juga agak aneh ya, kan biasanya orang kalau punya dua-duanya egonya besar, biasanya yang sering terjadi adalah konflik gitu. Tapi dalam lagu ini digambarkan mereka justru saling mendukung gitu ya. Jadi dia mengatakan begini, such a huge ego, I love his big ego. It's Mhm too mhm. much, he walk like this cause he can back it up. Dia bilang begitu. Jadi ego yang begitu besar, tapi saya suka sama egonya yang besar itu. Dia seperti ini karena dia bisa mengatasinya. Nah, Mhm seperti itu Mbak Ola. mhm mhm. Oke Ya, oke. jadi dua orang yang saling mendukung tapi dua-duanya egonya besar. Mungkin ini karena mereka punya sebuah kepentingan gitu ya, tetapi Ya. nanti saya yakin ya kalau dua orang ini egonya besar, satu ketika mereka pasti akan konflik gitu. Dan ketika konflik itu sulit untuk diselesaikan karena dua-duanya mengedepankan egonya gitu. Mhm mhm mhm. Oke. Itu Nah, Mbak. kalau dari lagu kan dituliskan ya bahwa egonya besar. Ini apa sih? Mungkin ini yang sering kali juga kita ucapkan ya, di dalam keseharian kita, di dalam perbincangan, dalam hubungan kita dengan antar manusia. "Aduh egonya gede banget sih, egonya besar banget sih," gitu. Terus ada yang mengatakan, "Tekan dong egonya," gitu. Bener nggak sih kita tekan atau kayak kita kontrol atau gimana nih? Ini akan jadi bahasan kita ya, smart listener ya. Nah, kita undang dulu, smart listener buat Anda yang ingin bergabung pagi hari ini supaya ikutan ngobrol, jadi nggak saya saja dengan Pak Arfan, boleh dong dijawab pertanyaannya ya. Dijawab melalui WhatsApp ke 0812 11 12 959 atau juga bisa dikirim ke YouTube di kanal Smart FM, Anda bisa live chat di sana. Bisa live chat di sana ya. Pertanyaannya adalah, kalau menurut Anda sendiri tuh ya ngerasa ego Anda ini, bisa Anda kontrol atau Anda ngerasa kayaknya, "Aduh kalau udah aku kepengen banget, udah rasanya ingin sekali nggak bisa nih." Ini kayak udah yang menguasai banget. Silakan Anda boleh sharing-kan. Dan apa yang Anda lakukan ketika, ego Anda merasa begitu besar, apa yang Anda lakukan untuk bisa mengontrolnya? Silakan boleh di-sharing-kan ya. Pak Arfan, sebelum kita jeda gitu ya, sedikit mungkin bisa di-share kepada kita semuanya ini supaya juga punya pemahaman yang, sama. Ego dengan egois ini sama apa enggak sih begitu ya? Ego ini apa sih? Bicara tentang apa sih? Tentang keinginan sendiri, kemauan sendiri atau bagaimana? Silakan Pak Arfan. Ya kalau kita lihat teorinya Sigmund Freud kan ada tiga itu ya. Yang pertama itu namanya id gitu. Ya kalau id itu kan sesungguhnya adalah naluri kita, insting kita, keinginan kita, hawa nafsu kita gitu untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan gitu. Itu ya. Mhm Nah, kemudian ada yang namanya super ego gitu ya. Kalau mhm super ego itu adalah aspek moralnya gitu. Ya, nilai-nilai yang kita yakini yang nanti akan mengontrol tindakan kita gitu. mhm Ya. Nah, antara id dengan super ego ini kemudian dijembatani oleh yang namanya ego. Jadi ego itu membuat apa yang kita inginkan tercapai tapi dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Kalau orang hanya mengemukakan mengedepankan id-nya saja itu dia akan jadi orang yang sangat egois Mbak Ola. mhm
mhm, Karena dia akan melakukan apapun, tapi dia tidak memperhatikan, tidak mengindahkan norma-norma, nilai-nilai dalam masyarakat gitu. Tapi kalau orang hanya mengedepankan super ego saja, gitu ya, bahwa nilai-nilai seperti ini, norma-norma masyarakat seperti ini, dia pada akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ya. iya, Dia sudah menekan it-nya itu, menekan keinginannya itu, menekan iya, desire-nya sedemikian rupa sehingga akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang mhm, dikedepankan adalah selalu nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai moral dan sebagainya. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. mhm, Nah, dengan adanya ego ini sebetulnya terjembatanilah itu. Ya. Kita punya keinginan, tapi kadang-kadang keinginan kita ini melanggar hak orang lain, melanggar norma-norma masyarakat gitu. Nah, karena itu keinginan ini harus disesuaikan dengan yang namanya super ego itu, yaitu nilai-nilai norma-norma yang ada dalam masyarakat. Nah, itu iya, dijembatani itu yang namanya ego gitu. Kita bisa menjembatani kedua hal itu. Nah, kalau orang yang egonya tinggi, egonya sangat besar, adalah orang yang mengedepankan it-nya itu. mhm, Jadi mhm, keinginannya, kemauannya, hawa nafsunya itu yang dikedepankan, instingnya yang dikedepankan, tapi dia tidak mengindahkan nilai-nilai moral, benarnya, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Itu yang egonya besar, yang seringkali dalam kehidupan sehari-hari itu kita sebut sebagai bahasa awamnya itu ya, orang iya. yang egois gitu. Iya, iya. Pak Arfan, nanti kita coba gali lebih jauh gitu ya. Apa yang terjadi sih ketika ego menguasai, when ego takes over begitu ya? Apakah di situ mungkin eee, akal kita ke-hack begitu kan, sehingga kemudian kita seperti bukan lumpuh ya, tapi kayak nggak berkuasa untuk juga beralih atau memikirkan hal yang lain, fokusnya adalah kepada diri sendiri. Apa faktornya? Kita bahas itu lebih lanjut nanti di sesi berikutnya. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, kami ajak Anda untuk pagi hari ini bisa ikut merespon apa yang dibahas, disampaikan oleh Pak Arfan tadi, mungkin sedikit bisa menjadi pengantar dulu ya. Dan Anda bisa jawab pertanyaan saya, pertanyaan kami untuk kita obrolin. Anda tergolong yang kayaknya mudah mengalah nggak sih gitu ya di dalam sebuah forum atau hubungan Anda antar manusia, atau Anda termasuk yang nggak bisa kalau udah aku mau harus misalkan seperti itu ya. Silahkan kan 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih sudah, mulai masuk ini ya, respon-respon. Ada yang, ada Mas yang mengatakan yang paling besar egonya itu perempuan, Pak Arfan. Weh, saya nggak terima nih dibilang gitu. Tapi juga ada yang mengatakan ya, ini kalau dari Ibu Lina gitu ya, paling susah katanya, ego laki-laki Pak Arfan ya, yang merasa karena kayaknya natural tuh laki-laki kayak udah jadi penguasa gitu, jadi sepertinya harus selalu didengarkan. Mari kita coba obrolin ini ya, Ya. Bu Lina dan kemudian juga Pak Ridwan ya. Pak Arfan, apa sebenarnya, eee, kalau kita bicara tentang ego tadi gitu, tadi di awal Pak Arfan sudah memberikan pembedanya gitu. Nah, tetapi ini mungkin yang harus kita gali. Apa yang membuat atau faktor apa yang membuat seseorang itu punya ego besar dan ego itu seperti jadi kayak menguasai gitu. Dan nggak ada ruang dia untuk mempertimbangkan yang lain atau pertimbangannya jauh lebih rendah begitu. Faktornya apa sih Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi hari ini kita bicara mengenai orang-orang yang egonya besar. Ini orang-orang yang kalau dalam bahasa umum kita sebut egois gitu ya. Ini adalah sesungguhnya dimulai dari cara pandang dia terhadap dirinya sendiri gitu. Mmm, Jadi dia memandang dirinya tuh sebagai orang penting, sebagai mmm, orang yang sangat spesial gitu ya, mhm, sebagai orang terpilih gitu ya, sebagai orang yang hebat gitu ya, yang unggul di atas orang lain gitu. Ya, sehingga orang-orang yang seperti ini nanti sangat sulit untuk menerima masukan, sulit mhm, untuk menerima feedback, sulit untuk mengalah gitu ya, sulit untuk memikirkan kepentingan orang lain gitu karena egonya terlalu besar gitu ya. Dan ini sesungguhnya dibentuk banyak hal gitu ya, mulai dari pendidikan ya sejak kecil, kemudian pengalaman dalam berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi inti dari ego ini sesungguhnya adalah bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri gitu. mmm, mhm, mhm, Cara kita melihat kita melihat diri kita tuh orang yang luar biasa gitu. Padahal orang lain nggak ngelihat seperti itu. Nah itu masalahnya. mmm, mhm, mhm, Kalau kita melihat diri kita seperti itu, kemudian orang lain juga melihat diri kita seperti itu juga, ya sama, nggak ada masalah gitu ya.
Tetapi yang seringkali menjadi masalah adalah kita melihat diri kita itu terlalu besar gitu. Dan orang lain nggak melihat kita seperti itu. Sehingga orang lain memperlakukan kita biasa-biasa saja. Dan Mm-mm. ketika kita diperlakukan biasa-biasa saja, padahal kita merasa kita sangat spesial, kita marah. Hmm. Di situ muncul masalah dalam hubungan kita dengan orang lain, Mbak Ola. Mm-mm. Mm-mm. Oke, baik. Berarti pangkalnya awalnya adalah cara pandang terhadap diri sendiri yang itu kita merasa hebat, penting ya, tapi tidak mau mengalah begitu ya. Faktornya ada banyak. Apakah ini karena ada insecure ya, Pak Arfan ya di dalam diri orang tersebut sehingga dia merasa kalau nggak punya cara pandang seperti itu, dia nggak berharga. Dan apa batasannya ketika kita memandang diri kita ini juga berharga, baik, ya istimewa. Karena kan kalau kita juga memandang diri kita terlalu rendah rendah begitu kan nggak baik juga Pak Arfan, kita jadi orang yang rendah diri. Bagaimana tuh Pak Arfan batasan? Very good question, Mbak Ola. Jadi yang namanya ego itu sesungguhnya sesuatu yang sehat gitu. Mhm, mhm. Ya, orang yang tidak punya ego berarti dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Mhm, mhm. Merasa diri tidak berharga, merasa diri tidak penting, ya, merasa diri tidak layak gitu. Ya, itu orang-orang yang egonya sangat rendah gitu. Jadi ego itu sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk kita bisa hidup dengan sehat secara mental gitu. Mhm, mhm. Tapi ada kadarnya. Nah ini, ketika kadarnya melebihi yang dibutuhkan, itulah yang namanya when Takes your over. ego takes over gitu. Mhm, mhm, Jika mhm. dia menjadi orang yang sulit berkomunikasi dengan orang lain karena dia selalu minta pengakuan, Mhm, minta penghargaan gitu ya, yang berlebihan dari orang lain. mhm, mhm, Dan mhm. ketika orang tidak bisa memberikan itu, dia marah gitu. Dia marah, dia minta di-treat secara spesial, diperlakukan secara spesial. Masalahnya orang nggak melihat dia spesial, nah itu masalahnya. Jadi Mhm, kalau Anda minta diperlakukan secara spesial, tapi kemudian orang juga melihat Anda juga orang yang spesial, misalnya Anda adalah spesial itu bisa karena jabatannya misalnya gitu ya, misalnya presiden gitu ya, kemudian semua orang memberikan kesempatan pertama kepada dia dan seterusnya gitu ya, menghormati, menyapa, menghargai, mendengarkan, berarti kan klop tuh antara apa yang persepsi dia dengan persepsi masyarakat itu klop. Nah di situ tidak ada masalah gitu. mhm. Kita tidak mengatakan bahwa orang itu egonya besar gitu, karena memang posisi dia, persepsi dia terhadap dirinya sama dengan persepsi masyarakat terhadap dirinya gitu. Oke. Tetapi orang yang kita anggap bermasalah itu adalah orang yang persepsi dirinya terhadap dirinya itu jauh melebihi persepsi orang lain terhadap dirinya. Nah ini, Nggak sinkron ya nggak Pak Arfan sinkron ya? gitu. Ya. Nah penyebabnya apa? Penyebabnya ya karena dia merasa insecure gitu ya. Mhm. Jadi orang yang insecure itu kan selalu membutuhkan pengakuan dari orang lain gitu. Iya, iya. Jadi bahwa saya ini pinter loh gitu. Saya butuh diakui oleh orang lain. Karena itu misalnya saya menggunakan gelar-gelar gitu. Ya, saya pakai itu misalnya Arfan Pradiansa MSc misalnya gitu ya. Saya pakai itu gelar-gelar. Kenapa? Karena saya takut kalau saya nggak pakai gelar itu, orang melihat saya ini siapa gitu. Saya ini tidak apa istilahnya tidak bisa didengarkan orang kalau saya tidak pakai gelar. Ini saya tidak berbicara untuk lingkungan akademis ya. Mhm. Karena kalau di lingkungan akademis itu eh, memang gelar-gelar itu memang dibutuhkan gitu ya untuk kredibilitas gitu. Tetapi dalam hal seperti ini misalnya kalau saya bikin kartu nama saya tidak akan pakai gelar saya gitu. Kenapa? Karena saya merasa ya ya saya ya seperti ini gitu. Tanpa gelar pun saya bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan siapapun, dengan klien secara wajar gitu, tanpa harus menggunakan gelar gitu. Mhm, mhm. Tapi kalau orang yang merasa tidak secure, kemudian ini bukan sekali lagi bukan di lingkungan akademis ya, kemudian menggunakanlah gelar-gelar itu karena dia merasa kalau saya nggak pakai gelar nih saya siapa nih, nanti saya dipertanyakan orang nih gitu. Iya, Seperti itu Mbak Ola. iya, iya. Baik, Pak Arfan, faktornya kan sudah terungkap gitu ya, sebenarnya kenapa sih seseorang tuh bisa punya ego besar begitu ya, karena juga ada posisi dia yang dia merasa nggak aman ya, merasa kalau nggak dia lakukan seperti itu nggak akan dapat perhatian gitu ya. Iya. Berarti ini sebenarnya orang-orang yang demikian, boleh dibilang ini sama nggak sih dengan istilah bunyi apa, tong kosong bunyinya nyaring gitu loh Pak Arfan? Sama nggak sih sebenarnya? Bahwa sebenarnya dia nggak ada apa-apanya, tapi kemudian, berusaha untuk ngomong ke mana-mana supaya dapat pengakuan. Seperti itu nggak sih,
Terwakili nggak dengan pepatah itu, Pak Arfan? Agak kurang terwakili sih. Agak kurang Ya, terwakili ya? ya, ya. Oke. Kalau tong kosong itu kan Banyak ngomong gitu ya? ya artinya omongannya tidak berkualitas gitu. Iya iya. Nah, yang saya maksud dengan insecure itu bukan itu, Mbak Ola. Mhm. Omongannya berkualitas, Mhm mhm omongannya mungkin bagus gitu, mhm tetapi dia merasa tidak aman gitu loh kalau dia tidak menggunakan kekuatan dari luar, kekuatan-kekuatan eksternal mhm untuk membuat dia bisa berkomunikasi dengan diterima oleh orang lain gitu. mhm Nah, mhm kekuatan eksternal itu apa sih? Ya mulai dari misalnya gelar, misalnya gitu ya, atau jabatan, misalnya begitu kan, atau kekayaan, misalnya menggunakan mobil tertentu gitu misalnya, untuk supaya dilihat orang misalnya, atau hal-hal yang lain, misalnya pakaian, atau mungkin tas yang mahal, misalnya gitu, jam tangan yang mahal. Jadi andalannya itu adalah kekuatan eksternal gitu. mhm Nah, saya ingin mengatakan orang-orang yang mengandalkan kekuatan eksternal itu berarti masih ada insekuritas di dalam dirinya. mhm Nah, levelnya juga bisa berbeda-beda tergantung apa yang dia kekuatan eksternal apa yang dia gunakan gitu. mhm Levelnya bisa berbeda-beda gitu. Tapi mhm sekali lagi tidak berarti bahwa orang itu tong kosong juga gitu. Enggak, kadang-kadang dia juga omongannya juga bisa berbobot juga, bisa bagus juga gitu. Tetapi mestinya kan kalau kalau kayak saya ya, kalau kalau saya sih merasa aman saja gitu. Saya tidak perlu pakai gelar apapun, tidak perlu pakai mobil tertentu misalnya gitu ya, tidak perlu pakai busana tertentu misalnya. Saya pakai yang menurut saya wajar-wajar saja gitu. mhm. Kenapa? Karena saya yakin omongan saya akan bisa didengarkan oleh eh, customer saya gitu dengan baik gitu tanpa saya harus menggunakan simbol-simbol itu gitu. Mhm. Oke. Bagaimana apakah ini ada kaitannya dengan pride ya, rasa, ya berharga, harkat martabat yang sedemikian memang perlu dijaga ya, Pak Arfan? Karena tadi Pak Arfan katakan butuh support bantuan dari luar sehingga kemudian itu tadi ya, orang confirm ya dengan kemampuan kita gitu. Apakah ini berkaitan dengan orang merasa bahwa ada di level-level tertentu, dia perlu menjaga pride-nya? Apa tanggapan Pak Arfan mengenai hal ini? Kita bahas nanti di sesi berikutnya. Sabar sebentar Pak Arfan. Soalnya listener dan juga sahabat yang bergabung, kami akan jeda sesaat ya. Silahkan boleh diresapi dulu nih berkaitan dengan when ego takes over, apa yang terjadi. Apakah Anda juga pernah ya berbincang dengan orang yang seperti ini? Kayak apa pengalaman Anda? Silahkan boleh di-sharingkan ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959 atau juga di YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sampai di sesi berikutnya dan kalau tadi di awal nih Pak Arfan sudah, membuka tabirnya gitu ya, tabir dari si ego ini. Kenapa ego menjadi sangat besar, tinggi ya karena itu tadi insecure dan butuh ya support dari di luar dirinya dalam bentuk, ya itu bisa apa, jabatan kah, bentuknya itu gelar kah, atau kemudian, perangkat yang dipakai ya, transportasi, pakaian dan sebagainya, merek tertentu sehingga kemudian, ya akan dipandang. Pak Arfan saya pernah berjumpa atau pernah lah ya punya pengalaman ketemu nih dengan orang-orang yang demikian. Dia merasa bahwa akan mendapat pengakuan kalau, merek-merek tertentu yang dipakai. Jadi ini berkaitan dengan pride-nya, dia merasa bahwa, ya kita kan juga perlu dong nunjukin pride kita begitu. Nah, apakah benar bahwa ego besar ini memang ada kaitan dengan pride tadi, harkat martabat yang memang harus dijunjung begitu loh Pak Arfan? Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak, Mbak Ola. Tentu saja seperti yang saya katakan tadi ya, memiliki ego itu sehat gitu. Mhm, Ya, dan setiap orang juga pasti punya level insekuritas masing-masing gitu. mhm, Ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah semakin besar kita mengandalkan faktor-faktor luar mhm, ya untuk mensupport ego kita ya atau konsep diri kita, maka itu menunjukkan semakin insecure kita itu. Ya, semakin banyak faktor luar yang dipakai itu semakin insecure. Tentu saja kalau misalnya saya ingin tampil di Smart FM, kan saya harus mencari baju saya yang terbaik dong. Benar nggak, Mbak Ola? Nah, betul. ini salah satu baju terbaik saya nih hari ini. Oke Ya, oke. ya. Nah, tentu saja saya pasti mencari, oh, saya harus tampil di depan banyak orang, cari dong baju yang terbaik, pakaian yang terbaik, penampilan yang terbaik, sepatu yang terbaik, pasti gitu. Nggak mungkin kemudian saya memilih baju
karena saya orangnya sangat pede gitu ya, bajunya pakai kaos oblong aja deh gitu. Nggak mungkin gitu. Ya. Jadi kita pasti mengupayakan, ini kan juga faktor eksternal juga nih, baju yang saya pakai, jam tangan yang saya pakai, ini kan faktor eksternal. Kacamata saya, ini kan saya cari yang terbaik gitu. Ya. Tetapi dalam batas tertentu itu wajar gitu. Ya, karena saya kan melayani orang lain. Dan orang kan akan senang kalau bicara sama motivator yang tampilannya juga oke kan gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi sebatas itu gitu, bahwa saya melayani orang lain, karena itu saya harus menampilkan diri saya penampilan yang terbaik yang bisa saya tampilkan gitu. Tapi saya tidak tergantung sebetulnya pada penampilan ini gitu. Ya, jadi ketika saya merasa tergantung dan kemudian merasa kok tidak aman ya kalau saya tidak naik mobil tertentu misalnya gitu ya. Ya. Saya tidak pakai jam tertentu gitu ya, atau tas tertentu. Itu sebetulnya memberikan sebuah informasi bahwa saya masih memiliki tingkat insekuritas yang tinggi gitu. Saya masih butuh pengakuan orang dalam bentuk benda-benda yang ada yang saya gunakan gitu, Mbak Ola. Nah ini. Jadi tingkat insekuritas setiap orang itu Berbeda-beda. pasti ada gitu. Ya. Ya. Tetapi yang perlu kita upayakan adalah kita menurunkan tingkat insekuritas itu dengan cara meningkatkan kualitas kita. Ya. Jadi kalau kualitas internal saya sudah meningkat, saya lebih kompeten lagi, lebih mampu lagi, lebih ahli lagi, mestinya ini otomatis ketergantungan saya pada hal-hal yang bersifat internal itu menjadi jauh berkurang. Ya. Nah ini saya amati ya, kalau saya datang ke luar negeri Mbak Ola ya, ikut conference itu, kan kalau orang Indonesia kalau jadi pembicara itu kan pakai jas gitu ya, pakai dasi, pakai batik. Kalau di luar negeri enggak loh. Dia kadang-kadang pakai kaos gitu ya, pakai kaos biasa, pakai pullover gitu ya. Udah cukup gitu bagi mereka gitu. Pakai sepatu kets gitu. Jadi pakai jeans gitu. Jadi memang dari segi penampilan orang-orang Indonesia itu biasanya lebih rapih daripada pembicara-pembicara dari luar negeri gitu. Kadang-kadang saya juga suka mikir juga gitu. Kok dia pakai kaos saja, pakai t-shirt saja kok dia merasa oke ya tampil di depan ribuan orang gitu. Nah itu kan sebetulnya menunjukkan gitu bahwa dia merasa sudah mendapatkan pengakuan bukan dari sesuatu yang dia kenakan, tetapi dari ilmunya, dari knowledge yang dia Miliki, punya, ya. dan kredibilitas yang selama ini sudah mendapatkan pengakuan dari banyak orang gitu. Iya, iya. Pak Arfan, apa sih dampaknya atau bahayanya gitu ya seseorang yang egonya begitu besar, egonya yang kemudian selalu mengambil alih, take over akal, pikiran dan sebagainya. Bahaya buat buat hubungan antar manusia untuk dirinya sendiri dalam mencapai atau meraih kebahagiaan kah, Pak Arfan? Silakan, Pak Arfan. Very good question ya. Bahaya yang pertama adalah dia akan kehilangan banyak teman gitu. Dia akan kehilangan banyak teman, kenapa? Karena dia selalu ingin menang. Dan ingin menang itu kadang-kadang hanya hal-hal kecil ya. Dalam pembicaraan dia selalu ingin memimpin pembicaraan, ingin selalu jadi pusat perhatian gitu. Ya, jadi dia akan segera kehilangan teman gitu. Kemudian juga defensif. Ya, orang-orang yang seperti ini nggak mau dikasih masukan, nggak mau dikasih feedback. Ya. Dan orang-orang seperti ini juga ingin menunjukkan pada orang lain bahwa saya pinter loh. Ya, ingin show off gitu. Ya, ingin menunjukkan kepintarannya dengan bercerita hal-hal yang tidak ditanyakan oleh orang lain. Bercerita hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh orang lain, tapi dia cerita gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini akan segera ditinggalkan orang. Mungkin orang di depan dia karena dia egonya tinggi, karena orang juga takut disemprot sama dia gitu ya. Ya iya aja gitu. Tapi kemudian orang akan meninggalkan dia. Sooner or later orang akan meninggalkan dia karena tidak ada orang yang suka bergaul dengan orang yang egonya tinggi. Nah, itu dilihat dari sudut pandang dari konteks hubungan dengan orang lain. Nah, dari perkembangan dirinya juga, orang yang egonya tinggi itu akan menutup pintu terhadap pengetahuan, terhadap informasi, terhadap perbedaan pendapat, sehingga akhirnya dia stuck. Dia tidak akan bertumbuh, Mbak. Ya, dia akan stuck gitu. Dia akan seperti itu terus gitu, karena dia tidak bisa menerima informasi baru selain dari yang sudah dia yakini selama ini. Kenapa begitu? Karena kalau dia menerima informasi yang baru, berbeda dengan apa yang dia yakini selama ini, insekuritasnya muncul lagi gitu. Dia merasa nggak aman, dia merasa nggak nyaman gitu. Sehingga dia menolak informasi-informasi yang berbeda dengan yang dia sudah yakini selama ini. Jadi pertumbuhannya terhambat gitu, Mbak Ola. Oke. Pertumbuhan dirinya terhambat ya. Oke. Baik.
Pak Arfan, kita akan jeda sebentar begitu ya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, silakan loh ya kalau Anda yang ingin berkomentar atau bertanya boleh mempergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Namun sebelum jeda, saya mau ke Pak Nurdin dulu ya yang bergabung bersama dengan kita. Pak Arfan, apakah nah ini dia kadang-kadang kan bersikap siapa yang mau mengalah ini jadi dilema ya di dalam sebuah hubungan karena ada rasa atau pemikiran yang bahwa dia sudah memberikan terlalu banyak sehingga ngapain saya harus mengalah katanya seperti itu. Kenapa bukan orang lain yang mengalah begitu? Pak Nurdin di Banjarmasin punya pertanyaan ini. Silakan Pak Arfan. Ya inilah when your ego takes over. Nah, gini ya pemikirannya. Kan Kayak saya gini udah pemikirannya udah. Jadi udah bukan mencari solusi, tapi ya, mempertahankan harga diri yang dia pikir ya, itu ya. sangat begitu tingginya gitu. Sehingga saya kan sudah mengalah, ngapain lagi? Saya harus mengalah. Jadi ini kan sudah tidak logis kan sebetulnya kan. Kan kalau yang logis kan mengalah untuk menang gitu kan sebenarnya gitu. Ya udah nggak apa-apa deh, saya ngalah. Yang penting kita bisa mendapatkan solusi bersama. Nggak apa-apa deh, saya mundur 1 langkah. Setelah ini saya akan maju 5 langkah. Itu kan istilahnya itu strateginya adalah mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Nah, Betul. ujungnya nanti akan menang gitu. Nah, tetapi kalau sudah seperti ini, pertanyaannya siapa yang harus mengalah gitu. Pertanyaannya adalah siapa, bukan apa. Itu pertanyaan ego itu. Pertanyaan siapa itu pertanyaan ego, Mbak Ola. Oke. Gitu. Nah, ini saya mau bacakan komentar yang ini cukup menarik ini ya dari Mas Farel ya, yang merasa bahwa di tempat bekerjanya dia merasa bosnya itu sangat punya ego yang besar gitu ya. Bahwa yang punya prestasi ini adalah anak buahnya begitu, tapi yang kemudian mengakui bahwa itu adalah prestasinya itu adalah bosnya, katanya seperti itu ya. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa nih, Pak, karena sebagai anak buah bagaimana mau ngomong gitu kan, pasti orang akan jauh lebih percaya dan mendengarkan, apa namanya, bos gitu ya, yang memang Ya, menurutnya haus pujian. Nah, saya harus bersikap kayak gimana, Pak Arfan? Mengalah, membiarkan, atau kayak gimana? Mas Farel, silakan Pak Arfan. very good question. Ego Anda akan mengatakan jangan mengalah. Oke. Ini kan ide Anda. Ini kan ide Anda. Enak banget dia nggak tahu apa-apa langsung mencaplok ide Anda dan bilang ini adalah hasil karya dia, kan begitu kan? Mhm. Nah, itu omongan ego pasti. Nah, ketika Anda mengatakan itu, Anda sudah sampai pada sebuah situasi yang namanya when your ego Takes over. takes over. Iya, iya, iya. Padahal sebetulnya ya nggak apa-apa kan? Coba deh. Yang paling penting kalau Anda punya usulan, yang paling penting usulan Anda dilakukan sama atasan Anda, atau usulan Anda aku sebagai punya Anda. Yang mana yang lebih penting? Dijalankan atau disebutkan bahwa ini usulan Anda, tapi tidak dijalankan sama atasan. Mhm, mhm. Yang mana yang lebih penting? Saya sih pilih dijalankan ya, Pak Dijalankan. Arfan ya. Bahwa Karena pada kemudian akhirnya orang tahu gitu kan. namanya pakai nama dia gitu, ya nggak apa-apa. Justru akan lebih lancar lagi kan dijalankannya kan? Mhm, mhm. Karena pakai nama atasan. Bayangin, usulannya usulan kita. Kemudian atasan kita menjalankan usulan itu dan pakai nama dia. Sehingga orang lebih takut lagi untuk menolak terhadap usulan itu kan, karena ini usulan si bos sendiri nih. Semua orang pasti akan menjalankan itu kan, karena ini yang ngomong bos sendiri kan. Iya. Nah, itu kalau mau yang pakai akal sehatnya begitu. Mhm. Tapi kan ego kita yang namanya manusia, masalahnya punya ego. Ego akan mengatakan jangan mau begitu, enak aja Enak gitu. aja. Kamu Nah, aja udah capek tuh mikirnya, udah nggak tidur iya. begadang-begadang tuh Nah, gitu kan. itulah namanya when your ego takes over. Oke. Tuh. Nah, apakah kemudian kita bisa mengontrol ego itu? Atau, bagaimana formulanya untuk bisa mengontrol ya dengan penuh Nah, kesadaran? Ini nih PR nih Pak Arfan gitu kan ya. Kita sambung ya, bahasannya karena, hal yang mengatakan atau ego yang mengatakan bahwa, kamu juga harus jaga harga diri dong, kamu kan harus punya harga diri." Itu kan juga sering kita dengar ya. ya, Bukan saja betul. dari diri sendiri, tapi mungkin juga dari kolega, teman, kanan kiri gitu ya, turut menguatkan, ego ini gitu. Lalu bagaimana mengontrol dan bagaimana formula untuk mengontrolnya smart listener? Kita bahas ya nanti di sesi berikutnya ya. Tetap bersama dengan kami dalam perbincangan Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini when ego, take over. Kami jeda sesaat.
Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih kalau pagi hari ini Anda masih bersama-sama dengan kami. Saya ingin menyapa Smart Listener ya, yang ada di YouTube di kanal Smart FM sedang menyaksikan kami, yang mendengarkan melalui streaming dari berbagai negara di dunia begitu ya. Pagi ini saya melihat ada Smart Listener yang mendengarkan kita di Amerika ya, di Illinois. Terima kasih sudah bergabung juga. Terus kemudian, terima kasih buat Anda yang mendengarkan kita di Hong Kong. Selamat pagi dari Indonesia ya. Kemudian saya juga yang menyapa semua listener yang ada di Australia, terima kasih. Kemudian Anda yang ada di Timor Leste, di Papua, terima kasih sudah bergabung. Kemudian saya menyapa Anda yang ada di Pontianak ya, di garis Khatulistiwa, terima kasih sudah bergabung di sana. Banyak fansnya Pak Arfan nih ya. Oh, Kemudian saya ingin menyapa juga Anda yang ada di Payakumbuh ya, di Padang. Terima kasih sudah bergabung. Saya pun ingin menyapa Anda yang ada di Bukit Tinggi. Terima kasih sampai juga ya ke sana ya. Lalu Anda yang ada di Medan, di Palembang, Pekanbaru, kemudian di Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Makassar dan juga Manado, smart listener yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi dan juga kota-kota di sekitarnya. Terima kasih untuk Mbak Eti ya yang ada di Balikpapan yang berkomentar, "Pak Arfan, saya sih lebih memilih untuk mengalah aja, males kalau berdebat. Udah tua juga," katanya gitu ya. "Usia sudah semakin dewasa, kalau terus main ego katanya gitu, kok kayak kayak anak kecil ya, begitu. Ini pandangan dari Mbak Eti ya. Tetapi kan ya semua orang punya lah ya, mmm, nuansa kebatinan yang berbeda-beda ya, Pak Arfan ya. Baik, saya ingin, membaca dulu komentar-komentar yang lain yang sudah masuk ya, Pak silakan, Mbak. Arfan ya. Ada dari Mbak Neni yang bergabung bersama dengan kita. "Saya merasa ego suami itu terlalu besar, Pak Arfan ya. Jadi kadang-kadang kalau memberikan pendapat ya kita jadinya berdebat begitu dan suami nggak mau kalah katanya begitu, nggak mau mengalah gitu. Jadi kadang-kadang saya merasa bahwa, saya nggak penting buat suami gitu. Ini dari Mbak Neni. Kemudian saya mau, bacakan juga komentar dari Mbak Tris di Yogyakarta. "Kalau saya memilih untuk mengalah aja Pak Arfan, karena kalau rumah tangga gitu ya nggak pernah, ngalah jadi bawaannya bertengkar, capek sendiri," katanya gitu. Jadi saya kadang-kadang suka membiarkan, suami biar dilakukan, habis itu baru kalau sudah kejedot dia balik lagi. Baru Oke. sadar katanya sebegitu ya. Itu komentar dari Bu Tris. Kemudian saya mau ke Medan ada Pak Siregar, terima kasih Pak Siregar sudah bergabung bersama dengan kita. Jujur nih Pak Arfan kadang-kadang saya sebagai orang Batak gitu ya, ngerasa kayaknya memang nggak mau kalah katanya gitu ya. Nah, tetapi belakangan saya juga baru sadar bahwa pendapat kita nggak selalu benar juga. Jadi ya juga harus mau dengar pendapat dari orang lain. Oke, Pak Arfan ingin memberikan komentar apa mungkin atau juga ada informasi lain yang ingin disampaikan Ya, sebelum memberikan komentar silakan Pak Arfan. ya, terima kasih banyak, Mbak Ola. Ya, saya ingin menyampaikan informasi bahwa buku Lita yang new edition, ya edisi terbaru 2022 sudah terbit gitu ya. Dan ini eh, kita membuka untuk pre-order, Mbak Ola. Wow. Pre-order dari tanggal 1 September sampai tanggal 20 September, ya, Anda akan mendapatkan diskon 20% untuk pre-order dan mendapatkan webinar gratis nanti dari saya, ya. Jadi silahkan teman-teman pesan di Tokopedia Arfan Pra, Mhm ya. mhm mhm. Tokopedia Arfan Pra. Hanya dari tanggal 1 sampai 20 September saja untuk pre-order, Mhm ya. mhm. Demikian Mbak Ola, pengumuman dari saya. Baik, saya juga mau beli ah gitu ya, biar ikutan webinar nih. Siap. Jadi Baik, ini Lita New Edition, kita Love is new the answer, edition ya. ya, oke. New Saya ingat edition. ini waktu, peluncurannya di tahun berapa ya, aku lupa, 2018. 2018 ya. Iya, waktu itu kita bikin event juga ya, Pak Arfan ya, Betul, betul sekali ya. dan banyak yang hadir waktu Banyak itu dari sekali yang berbagai hadir ya. daerah ya, ngomongin tentang, eee, love is the answer gitu ya. Iya. Pak Arfan, Baik. Ya. iya. Formula ya, apakah mungkin kita mengontrol ego kita dan caranya seperti apa formulanya Parfon mungkin bisa sampaikan kepada kami, silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan itu bagus sekali ya. Tadi ada yang mengatakan saya memilih mengalah. Nah, ini Mengalah, dia. ya, Bu Tris Saya ya. memilih mengalah. Ya, kemudian tadi ada kalimat pendapat kita tidak selalu benar. Nah, Nah, ini Pak Siregar ya, masih oke. regar gitu ya. Orang yang punya ego yang tinggi itu nggak akan mau mengalah.
Itu tandanya tuh Pak Arfan ya? Tandanya. Jadi kita harus harus tahu nih ya tanda-tandanya nih. Ya coba masing-masing kita cek diri sendiri ya. Orang yang punya ego yang besar itu nggak mau mengalah dia dalam hal apapun gitu. Bahkan omongan sehari-hari aja gitu, yang omongan yang menurut kita remeh-temeh aja dia nggak mau kalah. Dia ingin menguasai forum gitu ya. Mhm. Kemudian orang yang punya ego besar ini dia selalu menyalahkan orang lain. Ya, selalu menyalahkan orang lain. Apapun yang terjadi pasti bukan dia yang salah. Dia akan selalu jadi orang yang defensif. Ya, jadi tadi kompetitif, kemudian defensif. Kemudian orang yang seperti ini juga tidak mau menerima masukan dari orang lain. Ya, kan sebetulnya kan nggak ada salahnya kan kita dengerin masukan dari orang lain kan. Mhm. Walaupun kita tidak setuju itu nggak apa-apa, tapi siapa tahu ada masukan-masukan itu yang selama ini belum pernah kita pikirkan. Ya. Nah, orang yang egonya tinggi itu tidak mau menerima masukan sehingga dia tidak akan bergerak kemana-mana gitu. Nah, kemudian juga orang yang egonya tinggi itu tidak pernah bilang tolong, maaf, terima kasih, nggak pernah ngomong dia. Ya karena dia merasa itu sudah haknya gitu. Ya kalau ada orang yang membantu dia, ya itu sudah hak saya gitu. Kan saya bayar Anda gitu. Ya kalau dibantu sama anak buah di kantor loh, kan saya bayar Anda. Kan itu sudah hak saya untuk mendapatkan bantuan dari Anda. Jadi ini tanda-tanda orang yang punya ego yang tinggi, gitu, yang seringkali membuat ego itu mengalahkan akal sehat gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya kita harus menyadari bahwa setiap orang itu punya ego, itu dulu. Kita juga punya ego. Apa itu ego? Saya pingin dihargai orang. Itu kan sebenarnya ego. Saya pingin didengarkan oleh orang. Mhm. Saya pingin dihormati oleh orang, diapresiasi oleh orang lain. Nah, itu kan semuanya adalah ego. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa ego ini dalam situasi-situasi tertentu, ketika kita marah, ketika kita merasa diremehkan oleh orang, dituduh macam-macam, ego itu seringkali naik, Mbak. Nah, ketika ego itu naik, kita berada dalam bahaya. Kenapa? Karena kita mungkin melakukan tindakan-tindakan yang nantinya akan kita sesali semata-mata karena ego kita yang mengambil alih situasi gitu. Jadi Mhm. kita harus hati-hati, Mbak, ketika kita akan mengambil keputusan, apakah keputusan ini diambil dengan akal sehat atau dengan ego. Kalau kita ternyata tidak mendapatkan solusi, tapi hanya malah mendapatkan masalah yang lebih besar, jangan-jangan yang mengambil keputusan ini adalah ego. Mhm. Mhm. Karena Mhm. kalau akal sehat itu, Mbak, akal sehat itu selalu mencari solusi. Oke. Ya. Kalau ego kadang-kadang bukan solusi yang penting, ya, tetapi nama baik, apresiasi dari orang gitu ya. Termasuk tadi, ketika kita mengatakan yang penting siapa bukan apa, itu ego. Mhm. Yang Mhm. penting ini usulan siapa ini, bukan usulannya sendiri gitu. Akal sehat selalu mengatakan terserah deh, ya. Yang penting berjalan. Saya pingin A, kan ini sangat sangat common sense ya. Saya Ya. pingin mendapatkan A dan saya mendapatkan A. Mhm. Mhm. Terserah ini mau pakai nama siapa, terserah gitu. Yang penting saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu kan akal sehat mengatakan seperti itu. Kalau ego pasti dia nggak akan mau. Dia akan mengatakan yang penting bukan bukan apa yang harus dilakukan, tapi siapa yang melakukan, siapa yang mengusulkan gitu. Mhm. Oke. Ketika kita sudah mulai berbicara siapa, hati-hati. Itu tanda bahwa kita sudah akan masuk ke ego sedikit lagi. Mhm. Mhm. Baik, artinya kalau kita belajar dari, perbincangan minggu lalu ya, jangan terkecoh atau terjebak kepada bungkusnya, tapi esensinya gitu ya, Pak Betul, Arfan betul. ya. Iya. Oke. Baik, Pak Arfan, ini satu lagi pertanyaan menutup perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan masih bisa sempat terjawab ya. Saya mau ke oke, saya pilih dari, eee, Pak Ketut nih di Ya. oke, Pak Ketut di Bali ya, terima kasih Pak Arfan. Nah, bagaimana, kalau kita suka merasa bahwa, apa ya, teman di antara di organisasi atau di tempat pekerjaan ya, Pak Arfan ya, itu kan selalu mendominasi dan nggak memberikan kesempatan, padahal kita tahu bahwa, kita juga punya kemampuan gitu. Nah, apakah, ada batasnya kita misalkan mengalah itu sampai kapan begitu ya? Atau kadang-kadang kita juga harus mengatakan bahwa, ini kesempatan buat, kita tampil atau kesempatan buat kita juga menunjukkan diri. Ini termasuk punya
Ini ego besar dalam bungkus kerendahan hati apa bukan sih, Pak Arfan? Pak Ketut nih, silakan Pak Ya, Arfan. ya, mengalah sampai Sampai kapan? kapan sih gitu ya? Ini ego Ini juga sih sebenarnya ya. ini juga pertanyaan sering kali diucapkan oleh suami ke istri, istri ke suami Ya, gitu iya, loh. iya, iya. Ya, ini kan menunjukkan bahwa kita sudah berhasil menundukkan ego, tapi ego-ego itu masih pingin muncul lagi gitu, pingin mencari celah-celah untuk bisa muncul kembali gitu. Ya. Kalau sudah mengalah ya mengalah saja kan, mengalah itu kan ada maksudnya. Mm-mm, mm-mm, Mengalah adalah untuk menang. mm-mm. Tidak pernah ada orang mengalah tidak punya strategi. Iya. Mengalah untuk kalah itu nggak pernah ada. Mengalah itu pasti untuk menang. Dan ketika kita mengalah untuk menang, berarti kita sudah mengedepankan solusi dan menjinakkan ego kita. Mengalah untuk menang. Tapi kalau Anda mengatakan mengalah sampai kapan, nah ini berbeda nih. Mengalah sampai kapan itu berarti ada ego-ego yang belum berhasil dijinakkan. Atau dia kambuh kembali, ingin tampil lagi. Mm-mm. Jadi tolong dibedakan, mengalah untuk menang itu berbeda dengan mengalah Untuk sampai kapan. ya, Nah, sampai kapan ya? Oke, beda itu ego itu yang udah mulai ngomong tuh. baik. Pak Arfan, apa yang ingin Bapak highlight ya, bicara tentang when ego take over, udah pasti dia akan menghack, membajak kebahagiaan kita gitu kan. Kita nggak kepengen sampai seperti itu. Apa yang ingin Pak Arfan garis bawahi di kesempatan pagi hari ini? Iya, jadi pertama adalah bahwa ego itu sehat. Sehat. Ego itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kita untuk bisa hidup, untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, ya, untuk bisa tumbuh, ya. Tetapi ego yang terlalu besar itu malah menjadi liabilities, bukan aset dia, tapi dia menjadi liabilities. Karena ego yang terlalu besar membuat kita berhenti bertumbuh, karena kita tidak ingin mendapatkan masukan dari siapapun, karena kita merasa sudah yang paling benar gitu. Dan yang kedua, kita akan segera sooner or later dijauhi oleh orang lain. Karena Iya. tidak ada orang yang suka berinteraksi, bergaul dengan orang yang egonya besar. Kenapa begitu? Karena orang yang egonya besar selalu ingin menang dalam situasi apapun, selalu ingin menyalahkan orang lain dan being defensive gitu, nggak mau dikasih masukan, ya nggak mau diberikan feedback gitu, Iya. ya. Dan orang yang egonya besar itu selalu ingin menunjukkan bahwa dia itu hebat, dia itu pintar dengan apapun yang dia lakukan dan apapun yang dia kenakan gitu. Jadi Mm-mm. orang-orang seperti ini akan jauh dari kebahagiaan, akan jauh dari banyak teman dan sahabat, dan dia nanti akan hanya ujungnya akan mengalami penyesalan gitu, regret saja gitu. Iya ya, coba kalau aku dulu begini, aku tidak akan begitu gitu. Iya. Gitu Mbak Ola. Baik. Pak Arfan, kita tutup pagi hari yang semangat ini ya. Smart listener, tentu saja ternyata ujungnya nih dari perbincangan ini saya semakin dapat ya, kita diajak untuk bertumbuh secara pribadi begitu ya. Kalau kita bertumbuh, kita akan berbunga, berbuah dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang di sekitar kita. Sehat-sehat ya untuk Anda semuanya, tetap jaga prokes, apalagi sekarang ini ada cacar monyet, jadi pastikan kemana-mana Anda juga harus benar-benar yang jaga diri baik-baik, kesehatan juga dipastikan tetap prima. Kami pamit, sehat-sehat untuk Smart Listener, begitu pula dengan Pak Arfan, saya bisa terus menginspirasi Indonesia ya. Ya Mbak Ola, terima kasih banyak. Baik, kami pamit Smart Listener, saya Lana Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be If you wanna be happy, happy, be be happy now. now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.